Prabowo Subianto sudah merencanakan segala cara agar Indonesia punya pengaruh di global. Salah satunya dengan masuk ke dalam keanggotaan BRICS bersama China dan Rusia. Akan tetapi, resminya Indonesia menjadi anggota juga punya resiko yang besar. Hubungan tanah air dengan Amerika Serikat disebut nggak akan harmonis. Pasalnya, Donald Trump selaku calon presiden paman Sam punya sentimen yang buruk terhadap BRICS. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Oke. Bergabungnya Indonesia ke BRICS membuat Amerika kebakaran jenggot loh ya, karena memang Indonesia adalah negara yang sangat diperebutkan oleh negara-negara besar di luar sana loh. Setelah Indonesia bergabung dengan BRICS yang dekat dengan Rusia dan juga Cina, Amerika sangatlah kesal dan dongkol lur ya, karena memang BRICS sendiri mempunyai mata uang sendiri dan akan menjatuhkan mata uang dolar. Gimana berita kelanjutannya? Langsung aja kita cek video sama-sama lur. Cek it out. BRICS diancam oleh Donald Trump. BRICS merupakan wadah koalisi berupa organisasi kerjasama ekonomi global. Nama forum ini diambil dari negara-negara pendiri, yakni Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Namun, kini anggota BRICS semakin bertambah, mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Bahkan Indonesia pun tengah dalam proses masuk ke organisasi tersebut. Organisasi ini sebenarnya baru berdiri pada 2009 yang lalu. Namun kehadiran BRICS sudah bisa membuat banyak negara lain merasa ketar-ketir. Pasalnya BRICS punya rencana gila untuk membuat mata uang mereka sendiri. Hal ini dilakukan untuk mempermudah negosiasi antara sesama negara anggota. Usut punya usut, negara-negara di BRICS merasa dibebani dengan dolar AS. Mata uang internasional ini disebut sudah terlalu mendominasi perdagangan global hingga sekitar 90%. Mata uang BRICS juga disebut potensial karena bisa menegaskan kemandirian ekonomi. Hal ini sekaligus sebagai upaya untuk melawan langkah agresif Amerika Serikat. Pasalnya, negeri Paman Sam dinilai sebagai biang kerok atas ketidakstabilan keuangan global. Situasi ini muncul karena kebijakan luar negeri USA yang disebut sewenang-wenang. Alhasil, segenap negara anggota BRICS mengalami dampak kerugian ekonomi. Namun, langkah berani organisasi ini auto membuat Donald Trump marah besar. Bahkan, sosok kontroversial ini mengancam akan menerapkan tarif dolar sebesar 100%. Presiden terpilih Amerika Serikat ini disebut cemas kalau mata uang mereka ditinggalkan. Gagasan bahwa negara-negara BRICS berupaya meninggalkan dolar AS, sementara kita hanya diam dan menyaksikan, telah berakhir, tulis Trump di platform medsosnya. Di lain sisi, Rusia semakin memanas-manasi omongan politisi 77 tahun ini. Negara beruang merah menyebut dolar saat ini sudah kehilangan daya tarik. Pernyataan berani ini dilontarkan oleh juru bicara Kremlin yakni Dmitry Peskov. Dolar semakin kehilangan daya tariknya sebagai mata uang cadangan di mata banyak negara. Indonesia tiba-tiba jadi anggota resmi. Udah resmi ya? Besok tanggal 1 Januari. Meskipun mendapat ancaman dari Amerika Serikat, Prabowo Subianto tetap meneruskan proses menjadi anggota BRICS. Hasilnya, Indonesia berhasil diakui menjadi member resmi forum ini. Indonesia secara resmi akan menjadi anggota BRICS mulai dari Januari 2025. Hal ini mendapatkan kepastian dari Yuri Ushakov selaku ajudan kepresidenan Rusia. Menjelang puncak pertemuan KTT BRICS di Kazan, kami menerima pengajuan keanggotaan BRICS dari Indonesia. Hal terpenting KTT adalah pembentukan kategori negara mitra BRICS, ucap Ushakov. Selain itu, hal ini juga dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina yakni Mao Ning. Daftar negara mitra BRICS yang akhirnya disetujui termasuk Indonesia. Negara ketua BRICS tahun ini akan menerapkan mekanisme agar dapat bekerja sama secara aktif dengan negara BRICS lainnya, ucap Mao Ning. BRICS sendiri mulai menjadi organisasi global di tahun 2009 setelah pertemuan antara Brazil, Rusia, India, dan China. Kemudian forum ini menjadi besar setelah masuknya Afrika Selatan tahun 2011. Organisasi ini mulai bertambah besar setelah Iran, Mesir, dan Uni Emirat Arab memutuskan untuk bergabung di tahun 2023.
Bahkan banyak ya. Arab Saudi juga diundang menjadi anggota pada Januari 2024. Memperkuat ekonomi dan pertahanan menjadi tujuan utama dari dibentuknya BRICS. Pasalnya, forum ini dikomandoi oleh Rusia dan Cina yang menjadi negara raksasa dalam bidang tersebut. Wow. Selain itu, BRICS juga menjadi ajang diplomasi bagi setiap negara untuk memperkenalkan budaya mereka. Belum lagi, BRICS juga menggunakan sistem voting yang membuatnya dinilai adil. Sistem yang dinilai adil dan peluang ekonomi yang besar ini disebut menjadi alasan utama masuknya Indonesia ke BRICS. Selain itu, banyak negara lain yang masuk ke BRICS tahun bersama Nusantara. Sebut saja seperti Malaysia, Thailand, Kazakhstan, hingga ke Kuba. Mao Ning selaku juru bicara Kemenlu Cina berharap kehadiran negara baru mampu meningkatkan kerjasama antar anggota. Keren Lur ya, kalau menurut gua anggota BRICS ini adalah anggota yang memang mencari keadilan ya, yang tidak seperti dolar yang selalu ingin dituakan Lur ya, diutamakan dari uang-uang lainnya. Sementara BRICS ini dia mengandalkan sistem voting yang di situ tidak mematok negara manapun yang ingin bergabung. Mereka menerima siapapun yang ingin bergabung di luar Eropa. Mungkin ini dunia akan terbagi Lur ya, antara timur dan juga barat. Karena memang sekarang negara timur condong masuk ke BRICS dan juga banyak sekali negara-negara Islam yang gabung ke BRICS ini Lur ya, karena memang mereka ngerti emang dolar itu adalah mata uang yang sangat Lur ya, kalau menurut gue ya, sangat menghukum kali apa-apa yang dilakukan oleh negara-negara lain, sangat ingin dituakan dan tidak ingin lepas dari negara-negara ini, karena memang dolar itu memegang kendali keuangan di setiap negara ini, karena memang mereka sudah jenuh dan ingin memperbaiki ekonomi di negara masing-masing mereka, makanya masuk ke BRICS ya. Mungkin menurut mereka BRICS ini lebih adil dan juga lebih nyaman untuk digunakan Lur ya. Kita lanjut. Mekanisme BRICS memiliki representasi yang lebih besar, dan BRICS melihat daya tarik dan pengaruhnya tumbuh lebih menonjol. Menjadi platform utama untuk mempromosikan solidaritas dan kerjasama antara negara-negara selatan, ucap Mao Ning. Keuntungan buat Indonesia. Ini dia, keuntungannya banyak sebenarnya untuk Indonesia Lur ya. Indonesia akan mendapatkan sejumlah keuntungan jika bergabung dengan BRICS. Pasalnya, blok ekonomi ini dibangun berlandaskan asas timbal balik dan kesetaraan. BRICS dibangun semata-mata atas dasar timbal balik, saling menghormati kepentingan satu sama lain. Tidak ada negara besar atau kecil yang lebih maju atau kurang berkembang. Yang ada adalah kepentingan bersama. Benar, itu lebih adil ya, lebih asik ya. Gak heran berbagai pihak yakin Indonesia untung besar di dalam BRICS. Pasalnya Teuku Reza Shah menyebut industri dirgantara dan antariksa di tanah air akan semakin berkembang. Indonesia bisa melobi bantuan Cina dan Rusia untuk mengembangkan kerjasama di bidang kedirgantaraan dan ruang angkasa. Selain itu, bisa juga mengajak kedua negara membangun fasilitas energi terbarukan bertenaga nuklir. Ungkap peneliti hubungan internasional Universitas Pajajaran tersebut. Apalagi blok ekonomi tersebut berencana mengintensifkan kerjasama di sektor ruang angkasa. Pasalnya, sejumlah negara anggota BRICS mulai menjajaki kerjasama penuh di bidang antariksa. Selain itu, sektor bisnis di tanah air lebih diuntungkan dengan adanya tujuan pasar alternatif selain Amerika dan Eropa. Bergabung dengan BRICS akan memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk bisa lepas dari pasar tradisional, seperti AS dan Eropa. Tutur Nurul Huda selaku ekonom. Iya Lur ya, Indonesia banyak sekali keuntungan kalau misalnya bergabung dengan BRICS. Indonesia bisa bergabung dengan Rusia dan juga Cina, mengembangkan keinternetan dan juga ruang angkasa tentang Indonesia Lur ya, seperti astrologi dan juga banyak sekali yang di luar angkasa yang belum dimiliki orang Indonesia. Dengan bergabungnya Indonesia ke sini, Indonesia bisa bergabung dengan Cina dan juga Rusia dan melobi dua negara ini untuk mengajari dan membangun teknologi antariksa bersama Indonesia ke depannya. Indonesia akan lebih maju dan juga lebih dipandang oleh dunia Eropa loh, ya, tidak dikucilkan lagi. Memang pada dasarnya kita tuh negara besar loh, ya, tidak boleh dipandang remeh oleh negara-negara Eropa lainnya loh, ya. Kita lanjut.
Apalagi Rusia berniat mempermudah jalur logistik negara BRICS. Pasalnya, negara beruang merah berniat membangun koridor perdagangan internasional. Alhasil, Indonesia diuntungkan dengan akses pasar yang lebih luas. Hal ini jelas menguntungkan bagi pebisnis tanah air yang ingin melebarkan sayapnya di wilayah potensial seperti Timur Tengah. Ditambah lagi, Indonesia juga diuntungkan dengan pertumbuhan pesat ekonomi negara-negara BRICS. Negara-negara BRICS kini memimpin dalam hal volume perekonomian. Dari 4 perekonomian terbesar di dunia, 3 diantaranya merupakan anggota BRICS, yakni Tiongkok, India, dan Rusia. Tutur Maxim Chirkov dikutip dari Izvestia. Selain itu, BRICS akan semakin merekatkan hubungan Indonesia dengan negara sahabat. Pasalnya, Rusia dan Cina merupakan negara berpengaruh di BRICS. Iya Lur, ya menurut gua sangatlah cerdas Pak Prabowo kalau misalnya gabung ke BRICS, karena memang BRICS adalah negara yang tergabung dengan negara-negara kuat dan negara-negara besar, dihargai juga oleh negara-negara Eropa Lur ya. Sehingga Amerika sendiri pun tidak berani apa-apa kalau misalnya sudah mendengar negara Eropa dan juga Cina, karena memang kedua negara ini memang terkenal dengan negara besar Lur ya, dan negara kuat di militerannya, sehingga Amerika pun tidak bisa berbuat apa-apa kalau misalnya kedua negara ini yang membuat keanggotaan BRICS dan juga diperkuat dengan negara-negara besar seperti India, Indonesia, banyak lagi negara-negara ASEAN lainnya yang akan bergabung ke BRICS ini, maka akan semakin kuat dan semakin mendominasi di dunia nanti. Sehingga dia tidak hayal kalau misalnya Donald Trump sampai marah kalau misalnya terbentuk dengan baik anggota-anggota BRICS ini Lur ya, karena memang BRICS ini sudah mempunyai mata uang sendiri yang tidak akan mengandalkan dolar lagi. Itu sangat luar biasa kalau menurut Lur. Kalau menurut kalian gimana tentang video ini? Tulis di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama Lur ya. Sekian reaction dari gue kali ini. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.